Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari fi kitabih sahih wa huwa asahhul kutubi ba'dal Qur'anil Karim. Berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan dia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Babu ayyul islami afdalu. Bab amalan Islam manakah yang paling utama. Dalam bab ini Imam Bukhari akan menyebutkan amalan yang itu adalah amalan yang paling afdal di dalam agama Islam. Sudah kita ketahui bahwasanya Islam adalah bagian dari iman. Apapun bentuk amalan Islam, maka itu masuk dalam lingkup apa? Iman. Maka hadis-hadis yang didatangkan di dalam Kitabul Iman ini banyak yang berkaitan dengan amalan-amalan al-Islam. Qala haddatsana Sa'idun ibnu Yahya ibnu Sa'id al-Qurashi al-Makki. Qala haddatsana Abi Yahya ibnu Sa'id al-Qurashi. Qala haddatsana Abu Burdah ibnu Abdul Malik ibnu Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari. Qalu ya Rasulullah. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Maka pertanyaan para sahabat ini yang dijadikan bab atau tema oleh Imam Al-Bukhari. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Amalan Islam yang paling afdal adalah man salimal muslimuna. Ya, muslim yang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Amalan lisan dan amalan tangan ada yang baik, ada pula yang buruk. Nah, apabila amalan lisan kita yang baik, kalimatut thayyibah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kemudian zikrullah, qiraatul Quran, ini adalah amalan-amalan lisan yang dikategorikan apa? Baik. Jadi al-mu'tabaru fil Islam, yang dianggap di dalam agama kita itu patokannya baik atau buruk, itu haruslah berlandaskan Al-Qur'anul Karim wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang di sana ada amalan-amalan yang secara akal itu dinilai baik ataupun buruk. Tapi yang menjadi patokan baik dan buruk suatu perbuatan itu apa? Apabila dianggap baik oleh agama kita dan dianggap buruk oleh agama kita. Karena agama Islam ini datang untuk menyempurnakan yang baik-baik dan menolak segala keburukan. Kemudian amalan tangan yang buruk ataupun yang baik banyak sekali contohnya. Contoh amalan tangan yang baik, membantu orang lain, kemudian menyalurkan bantuan. Kemudian apa lagi yang lain? Coba sebutkan, Joko. Amalan tangan yang baik, membantu membuat jalan. Yang lainnya, Pak Iman? Nah, itu perkara yang mubah. Bersedekah. Ada yang lain lagi? Mencatat ilmu. Ini adalah amalan tangan yang baik. Kalau tangannya dibiarkan saja, nah ini nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dicatat
apa yang disampaikan, maka ini difungsikan tangannya dalam hal yang baik. Kalau menampar orang, ini apa? Perbuatan tangan yang buruk. Jadi perbuatan-perbuatan tangan yang baik, maka ini adalah amalan dalam agama Islam yang afdol. Berarti di sana ada amalan yang di bawah derajat afdol, paling baik, berarti baik. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa amalan di dalam agama kita, agama Islam itu yatafawut, bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang paling utama, dan ada yang utama dan ada yang di bawahnya. Maka orang yang berakal sehat, pastilah dia mau mencari yang paling tinggi. Istri saja kalau kita mau cari carinya yang paling cantik ya, paling kaya kalau ada, bangsawannya tinggi, dan yang lainnya kita cari yang utama. Karena itu tabiat manusia. Begitu juga dalam hal amalan, pastilah kita mau mencari apa? Yang terbaik, yang utama. Karena nanti balasannya pun surga yang terbaik, yang tinggi, yaitu surgatul firdaus. Babu it'amut ta'ami minal Islam. Bab memberikan makan ini adalah bagian dari agama Islam. Qala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laitsu ay ibnu Sa'din an Yazid bin Abdullah an Abil Khair an Abdullah bin Amrin ibn al-As sahabiyun jalil anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama pemuda ini tidak disebutkan dalam hadis ini. Nah, dalam ilmu mustalahul hadis bahwa rawi yang majhul apabila di derajat para sahabat, maka ini tidak memudaratkan hadis. Kenapa? Karena seluruh para sahabat itu udul, itu terpercaya, adil. Meskipun dia tidak diketahui namanya dari mana asalnya, yang penting dia sahabat, maka ini terpercaya, diterima periwayatannya. Beda halnya kalau di bawah tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama dan setelahnya, apabila disebutkan hanya rajulun saja, tidak disebutkan nama atau lakopnya atau kunyanya, maka ini yudarrul hadis, memudaratkan hadis. Bisa menyebabkan hadis itu menjadi dhaif. Karena apa? Karena rawinya majhul, tidak diketahui namanya siapa. Mungkin saja ini adalah rawi Syiah atau rawi Yahudi atau Nasrani. Sehingga apa? Min babil aula radduh, ditolak periwayatannya. Maka di sini ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, amalan Islam apakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu memberikan makan. Ini amalan yang pertama. Seakan-akan hadis ini adalah bentuk praktek dari amalan tangan yang paling baik. Sebelumnya disebutkan secara global saja ya. Di sini diperincikan. Di antara amalan tangan yang paling baik adalah tut'imut ta'am, memberikan makan. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa keutamaan memberikan makan orang lain, kalau sekiranya makanan yang kita berikan kemudian menjadi daging di dalam tubuhnya, maka setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan kita dapat andil pahalanya. Kita mendapatkan apa? Pahala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, janganlah engkau memberikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya kamu mendapatkan pahala.
daging yang tumbuh di dalam dirinya dengan sebab makanan yang kamu berikan, maka akan memberikan efek baik kepada antum. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada kita apa? Untuk memberikan makanan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada para penuntut ilmu, karena keutamaannya sangat besar. Makanan di sini bersifat umum, ya, baik onde-onde ataupun masakan Padang ataupun yang lain. Bentuk makanan apapun, sedikit atau banyak, yang terpenting apa? Halalan thayyibah. Jangan orang kena kolesterol kamu kasih kambing gula ya. Ini halal tapi ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik bagi dirinya, bagi orang tersebut. Kan tetapi makanan apalah? Halalan thayyibah, halal dan baik. Ada yang halal tapi tidak baik. Insya Allah malam ini setelah kajian ada makanan. Dan ini adalah bentuk amalan dari apa? Tutaimu ta'am. Kemudian amalan yang kedua, wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam. Nah, ini adalah bentuk praktek dari hadis sebelumnya. Amalan lisan yang paling baik, yaitu apa? Di antaranya mengucapkan salam. Ucapan salam itu adalah doa yang diucapkan kepada seorang. Assalamualaikum, ay keselamatan atas kalian. Alaman araftah, atas orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Ya. Ifsya'us salam ini adalah asbabu dukhulil jannah. Menyebarkan salam ini adalah sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan bahwa ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini 30 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi ini 20. Waalaikum assalamualaikum ini 10. Nah demikian juga apabila seseorang menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat 30. Meskipun yang diucapkan kepadanya hanyalah assalamualaikum. Paham ini Pak? Assalamualaikum, dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang mengucapkan dapat 10, yang menjawab mendapat berapa? 30. Nah, kalau assalamualaikum warahmatullahi, Pak Joko, saya ucapkan, antum menjawab Waalaikumsalam. Berapa jadinya? Naam 20 sama 10. Jadi dikenal atau tidak kenal, pokoknya ifsya'us salam, menyebarkan salam. Bagaimana kalau sekiranya kira-kira dia adalah orang Nasrani? Kalau antum yakin dia adalah orang Nasrani atau Yahudi, maka la tabda'u bisalam, jangan memulai salam. Tapi kalau sekiranya kita menghukumi bahwasanya mayoritas orang di Balikpapan adalah Muslim, ya sudah. Kalau kita salah terhadap seseorang, ya, kita yakin dia adalah Muslim, ternyata dia Nasrani, maka kita tidak mendapatkan kesalahan atau dosa. Karena itikad yang baik apa? Mengucapkan doa kepada orang tersebut. Babu minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk keimanan, seseorang itu mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Qala haddatsana Musaddadun, qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistan al-Wardi an Qatadah ibnu Di'ama as-Sadusi an Anas bin Malik Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini adalah sahabiyun yang berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 11 tahun. Kala Rasulullah
datang ke Madinah, ibunya Anas bin Malik datang menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Qala la yu'minu anin nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Dalam hadis ini ada kalimat nafi, yaitu menafikan. Orang-orang Khawarij tak kala bertemu dengan kalimat nafyul iman, mereka membawa nafyu zat, yaitu tidak ada keimanan. Tidak ada keimanan sama dengan apa? Kafir. Maka orang yang tidak melakukan hal ini, dia keluar dari agama Islam. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa penafian iman adalah penafian yang sempurna, penafian kesempurnaan. Berarti keimanan dia tetap ada, hanya saja yang dinafikan apa? Sempurnaan, tidak sempurna. Dalam ilmu usulul fikih bahwa penafian itu ada 3 macam. Pertama, penafian syarat. Yang kedua, penafian wujud. Yang ketiga, penafian al-kamal atau kesempurnaan. Jadi hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk tahabu bainal muslimin, saling mencintai sesama kaum muslimin. Saling mencintai tidak mesti harus berduaan, bermesraan, ya, berkholwat dan yang lainnya. Mencintai sama dengan menolongnya apabila dia membutuhkan, membantu, mengulurkan bantuan dan hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan bagi saudara muslim yang lain. Seandainya kita memiliki ilmu, maka kita bantu dengan ilmu. Kita memiliki tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita memiliki semen, kita bantu dengan semen. Dan yang lainnya, apa yang kita bisa bantu, maka bantu semaksimal mungkin atau semampunya. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tidaklah dikatakan sempurna keimanannya sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, yaitu jadikanlah orang itu sebagai dirimu dulu. Seperti begini, contohnya seperti ini. Kita tidak mau diganggu oleh tetangga, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang tetangga dulu. Apakah kita mau diganggu? Kalau kita tidak mau diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Kalau anak-anak kita mau berbakti dengan kita, maka kita berbakti pula kepada orang tua. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita pun melihat contoh bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kita mau anak-anak kita menjadi orang-orang yang jujur, maka kita praktekkan hal itu sebagai seorang yang jujur, sehingga anak-anak kita mendapat gambaran atau contoh orang-orang yang jujur. Saudara-saudara kita, dia senang kalau dikasih uang 1 juta. Kira-kira gitu nggak, Pak Joko? Nah, sebagaimana antum senang dikasih uang 1 juta, maka kalau antum mau seperti itu, antum yang duluan memberikan kepada orang lain 1 juta. Kenapa? Karena orang itu senang dikasih, sebagaimana engkau senang pun dikasih, ya mulai dahulu, ya, mulai duluan memberikan orang lain. Nah, dan ini banyak sekali contoh-contoh dari hadis ini.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lafaz umum kepada kita, yaitu apa saja yang dicintai oleh saudara kita, kita pun ikut mencintainya. Dan sebaliknya, apabila kita membenci apa yang disukai oleh saudara kita, maka ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Contoh dari hal itu, saudara kita senang kalau dia memiliki harta yang banyak, sukses dalam usaha, dalam pekerjaannya, tapi kita benci. Nah, berarti ini apa? Berkebalikan dengan hadis ini. Saudara kita senang kalau barang-barangnya laku, ya, barang jualannya laku, banyak pembelinya, tapi kita benci. Maka ini apa? Berkebalikan dengan hadis ini. Babu hubbur rasuli minal iman. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keimanan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya hanya satu, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Yaitu apa? Dengan mengikuti tuntunannya. Coba Pak, kita praktekkan seperti ini. Ada seseorang yang orang lain itu suka mengikuti gayanya. Suka mengikuti gayanya, cara jalannya diikuti, ibadahnya diikuti, potongan rambutnya, pakaiannya diikutin. Kira-kira orang yang diikutin ini senang nggak? Hah? Ya senang kan gitu ya. Artis coba, artis binatang film gitu ya. Apa namanya? Diikuti oleh para pemuda-pemuda yang tidak ada tauladan. Ya, tidak pernah diceritakan kepadanya bagaimana kisah-kisah para sahabat. Akhirnya apa? Mengekor kepada orang-orang seperti itu. Maka dia ikuti cara potongan rambutnya, semernya di sisi mana, cara pakaiannya dan yang lainnya. Ini bukti apa? Bukti kecintaan dia kepada artis tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, tanda kecintaan kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan mengikutinya. Qala haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aibun, qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj. A'raj ini adalah Sulaiman bin Mihrab. Sulaiman bin Mihran. Jadi Sulaiman bin Mihran ini adalah seorang yang sangat tinggi sanadnya, sehingga para penuntut ilmu yang ingin belajar kepada dia karena dia dikejar-kejar ini. Kalau Sulaiman bin Mihran ini Al-A'raj, apabila datang seorang penuntut ilmu kepadanya, dia siapkan anjing gila di depan rumahnya. Biar dikejar dulu. Dia tahu bagaimana rasanya menuntut ilmu, susah payahnya menuntut ilmu. Sehingga tak kala anjingnya ini meninggal dunia, dia mengucapkan qad mata al-amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Sungguh telah meninggal dunia orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya. Jadi kecintaan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala hubbina alal ghair, yaitu didahulukan atas kecintaan kita kepada atas yang lainnya, baik itu orang tua kita, anak kita, istri kita. Apabila nanti ada suatu amalan yang bertentangan, berbenturan antara kecintaan kita dengan Rasulullah dan kecintaan kita dengan istri atau anak, maka yang didahulukan apa? Didahulukan kecintaan kepada Rasulullah. Contoh seperti ini. Istri kita sukanya tahlilan. Sukanya pukul rabana. Sukanya ngumpul-ngumpul pada malam Jumat, yasinan dan yang lainnya. Sementara kita adalah suami yang mengikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian istri memutuskan, kamu mencintai saya atau mencintai Rasulullah? Pilih. Kira-kira yang mana Pak Joko? Berarti harus apa? Menceraikan gitu ya. Berarti harus menceraikan. Masih banyak apa? Masih banyak bintang bertaburan di langit. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam tatkala dia berkunjung ke anaknya Ismail, kemudian melihat tingkah laku menantunya yang banyak berkeluh kesah dengan keadaan dia saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim meminta izin pulang kepada Ismail. Terus berpesan, tolong jendela ini diganti. Tolong jendela sebelah sini diganti. Ini isyarah apa? Istrinya diceraikan. Agar istrinya diceraikan. Nah, kalau sekiranya datang orang tua menyuruh kepada kita untuk menceraikan istri kita dengan isyarat, tolong jendela di sebelah sini diganti. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita mengatakan, Pak, diservis aja dulu? Nggak usah langsung diganti, dibawa ke tukang las atau mana gitu ya. Diservis dulu, nggak usah langsung diganti karena susah menggantinya, mahal biayanya. Gitu Pak Joko, itu yang dia akan diucapkan ya. Kasihan sudah lama ini, masa langsung diganti. Nah, kalau sudah diperbaiki dulu Pak Daeng ya. Haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayya an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas anin Nabi ini adalah tahwil. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'ban Qatadah an Anas qala an-nabiy la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini lebih umum daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan orang tua dan anak. Kalau ini manusia seluruhnya, baik itu istri, teman dekat ataupun yang lainnya. Kalau bertentangan antara kecintaan kita dengannya dengan kecintaan Rasulullah, maka yang didahulukan adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu halawatil iman. Bab manisnya iman. Jadi iman memiliki halawah, kemanisan. Dan sebaliknya iman juga ada muru'ah, itu rasa pahit. Tak kala tidak dibarengi dengan amalan-amalan soleh, tidak dibarengi dengan ketaatan, maka iman menjadi pahit rasanya. Sementara iman itu menjadi manis tak kala dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub
As-Sikhtiyani an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang akan mendapatkan halawatal iman, yaitu manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selainnya, manusia ataupun yang lainnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, perempuan ataupun laki-laki. Tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Lihat ini, Pak. Ini patokan kecintaan yang benar, yang hakiki. Sehingga apabila kita mencintai karena Allah, apapun tingkah laku pasangan kita, toh kita juga cintanya karena Allah, toh juga kita menikahinya karena Allah. Kalau kita mencintai karena kecantikan, karena kekayaan, atau karena nasab, atau karena yang lainnya, suatu saat itu akan hilang. Kecantikan akan luntur. Ya. Kelangsingan pun demikian. Dan yang lainnya. Kemudian harta, kalau kita cinta dia karena hartanya, harta pun akan habis. Atau kita cinta karena nasabnya, itu pun akan hilang. Akan tetapi cinta karena Allah ini adalah cinta yang abadi. Ya, cinta yang abadi, cinta yang senantiasa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang membuat cinta karena Allah adalah cinta yang bisa membuat istiqomah. Sampai nenek-nenek pun kita tetap bisa mencintainya. Kenapa? Karena cinta kita dibangun di atas hal yang benar, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha yauda fil kufri kama yakraha ayyukdhafa finnar. Dan dia tidak suka dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka jahanam. Jadi 3 amalan ini ya bisa mendatangkan halawatal iman. Apabila seseorang melakukan salah satunya, maka dia akan mendapatkan halawatal iman. Jadi hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa amalul qalb, amalan hati itu adalah bagian dari keimanan. Coba lihat, cinta, benci, ini adalah amalan hati yang bisa direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Kira-kira ada enggak orang melakukan amalan hati yaitu cinta tapi enggak merealisasikan dalam bentuk perbuatan? Dia benci tapi bencinya dipendam saja. Dia cinta, cintanya dipendam saja. Kira-kira ada Pak Joko? Pastilah dia luangkan dalam dalam perbuatan. Kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, dia akan berusaha manggil dukun, manggil tukang pelet dan yang lainnya. Karena dia ingin berusaha cintanya ini terrealisasi. Meskipun dengan cara yang batil. Cinta itu adalah amalan hati dan pasti direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Babu alamatul iman hubbul ansor. Bab alamat keimanan adalah mencintai ashabul ansor, sahabat ansor. Al-ansor adalah mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Ya, tinggal di Madinah. Baik dari kabilah Khazraj dan Aus. Mereka ini adalah orang-orang yang menolong Rasulullah, baik Rasulullah sebelum hijrah ataupun sesudah hijrah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka dengan apa? Menjadikan kecintaan kepada mereka itu adalah alamat keimanan. Ini adalah keutamaan yang besar terhadap apa? Ashabul Ansor. Dan sebaliknya, orang-orang yang membenci, mencaci, menjelek-jelek mereka, ini adalah alamat kekufuran atau kenifakan. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bistam qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar. Ini yang dijadikan tema oleh Imam Bukhari. Wa ayatun nifaq bugdul ansar. Naam, naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasilu ba'da Ramadan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut kembali setelah bulan Ramadan. Naam, subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.